Pada masa jahiliyah, bangsa Arab di Hijaz belum memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules Bizantium dan dirham perak dinasti Sasanid dari Irak. Kata dinar sendiri berasal dari bahasa Romawi, yakni denarius, sedangkan dirham berasal dari bahasa Persia, yakni drahma. Dinar dan dirham adalah alat tukar yang terbuat dari emas dan perak. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekah dan memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti aturan timbangan penduduk Mekah. Rasulullah tidak mengubah mata uang dan sepanjang masa kenabian kaum muslim terus menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka. Rasulullah SAW tetap memberlakukan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan juga sebagai alat pembayaran keagamaan seperti zakat, diat, dan ukuran-ukuran hukuman dalam jinayat. Barulah pada masa Umar bin Khattab, dinar dan dirham ditambahi lafal hamdalah dan Muhammadur Rasulullah sebagai identitas kuat umat Islam. Sedangkan dinar yang pertama kali dimiliki oleh pemerintahan Islam adalah saat 50 tahun pasca wafatnya Rasulullah di era kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Seiring dengan meluasnya kekuasaan Islam, dinar dan dirham dari pemerintahan Islam semakin menyebar hingga ke wilayah Irak, Iran, Mesir, Bahrain, dan Andalusia. Hingga pada masa dinasti Utsmaniyah, mata uang masih disandarkan berdasarkan emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Namun ketika Perang Dunia Pertama di tahun 1914, pemerintah Turki mencetak dan memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Di tahun 1944, menjelang berakhir Perang Dunia Kedua, sekitar 700 perwakilan dari 44 negara dunia menginap di Hotel Mount Washington, Bretton Woods, Amerika Serikat untuk menyusun sebuah sistem keuangan baru bagi ekonomi dunia dalam sebuah konferensi, Bretton Woods International Monetary Conference, yang melahirkan 3 sistem: Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF, serta peran baru dolar AS sebagai mata uang internasional. Di Bretton Woods pula, Amerika Serikat berjanji menetapkan nilai 35 dolar setara emas 1 ons troy. Dari sana pula, negara-negara lain kemudian menetapkan nilai tukar mereka terhadap dolar AS yang menjadi pusat sistem ekonomi dunia. Kondisi ekonomi global dan kelangkaan emas menjadi alasan agar setiap mata uang negara di dunia wajib di-backup dengan dolar AS, sementara dolar Amerika akan di-backup dengan emas. Ketika Amerika mengalami defisit besar dan kehabisan cadangan emasnya pada tahun 1960-an, mereka mengingkari janji itu. Puncaknya, pada tahun 1971, Presiden Nixon sepenuhnya menceraikan dolar dan emas. Sejak itu, dolar AS tidak lagi terpaut dengan cadangan emas Amerika sebagaimana akad yang diucapkan AS di Bretton Woods bertahun-tahun sebelumnya. Hingga saat ini, dolar bebas dicetak berapapun tanpa adanya jaminan emas dan wajib diterima sebagai mata uang perdagangan di seluruh dunia. Sistem uang kertas yang baru berlangsung beberapa ratus tahun telah terbukti menimbulkan banyak bencana di berbagai negara. Sedangkan mata uang dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak yang telah berlangsung lebih dari 3000 tahun terbukti dalam sejarah tidak pernah menimbulkan bencana krisis moneter sebab nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. Dan kondisi ini tidak mengundang spekulasi dengan margin trading seperti sekarang ini. Tujuan dari Pai Dinar adalah untuk mengamalkan kembali penggunaan dinar emas dan mendukung upaya Umaro dalam menyelamatkan harta umat dari inflasi. Dengan dinar, daya beli masyarakat akan menjadi sangat kuat dan akan terus meningkat. Nilai emas dan perak yang tetap stabil dapat dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW sekitar 14 abad yang lalu. Uang 1 dinar dapat ditukarkan dengan seekor atau 2 ekor kambing. Dalam sebuah hadis dari Urwah bahwa Nabi SAW memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Lalu ia membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Kemudian ia menjual salah satu kambing itu dengan harga 1 dinar. Sehingga ia pulang dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Nabi pun mendoakan keberkahan untuknya. Seandainya ia membeli debu, niscaya ia beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Pada saat ini pun nilai 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas tetap cukup untuk membeli 1-2 ekor kambing dengan kualitas terbaik. Dengan menggunakan dinar, masyarakat menjadi lebih mandiri dan kuat karena tidak lagi bergantung pada kondisi ekonomi nasional atau global. Kondisi ekonomi yang tak tentu, krisis keuangan, dan segala macam masalah ekonomi tidak akan mempengaruhi mereka yang terbiasa dengan dinar dan dirham.